Ananda semua tentu bertanya-tanya ya, apa sih untungnya menjadi seorang wirausahawan dan tentu juga ada keuntungan atau kelebihannya ya dan sebaliknya juga ada kekurangannya. Berikut kita akan coba, mengutarakan apa kelebihan dan kelemahan sebagai wirausahawan. Nah, keuntungan menjadi seorang wirausahawan pertama tentu akan menaikkan harga diri. Ya, dari pengangguran misalnya, jadi orang memiliki usaha, atau dari orang yang gajian biasanya menunggu gaji per bulan, sekarang sudah bisa menentukan gaji sendiri untuk yang berhasil. Yang kedua penghasilan, jadi penghasilannya tidak dibatasi dengan seperti gaji pegawai, mau lebih banyak daripada pegawai atau baru sedikit, tentu wirausahawan itu sendiri yang mengatur gajinya. Untuk awal-awal mungkin tidak ada gaji sama sekali. Tapi kalau sudah berhasil, dialah yang mengontrol gajinya dan sekaligus menggaji orang lain. Kemudian menjadi wirausahawan berarti orang itu memiliki banyak ide dan inovasi serta motivasi dalam hidupnya. Dan terus tentunya masa depannya jauh lebih cerah dan lebih punya progres dibanding orang yang menunggu mencari pekerjaan tapi belum dapat-dapat. Nah, kelemahannya bagaimana? Tentu macam-macam. Ada yang mengatakan kalau menjadi wirausahawan pendapatnya tidak pasti. Memang kalau rugi atau sedang tidak dalam masa waktu yang penuh keberuntungan ya gajinya bahkan tidak ada, penghasilannya bahkan tidak ada. Tapi kalau dia berhasil, berani bertahan sampai berhasil, ya pendapatannya luar biasa. Ya, kemudian jam kerjanya juga panjang dibanding jam bekerja pegawai. Pegawainya sudah tidur, orang yang digaji sudah tidur, tetapi dia menjelang tidur masih bekerja keras, memikirkan bagaimana usahanya berjalan, bagaimana orang yang digajinya bisa bertahan bekerja untuk mencari nafkah juga di tempatnya. Jadi dia jauh lebih bekerja keras untuk jadi sukses wirausahawan ini dibanding pegawai. Terus memang banyak mengatakan wirausahawan itu kualitas hidupnya masih sangat rendah. Kenapa? Ini dihemat itu. Ya, itu masih stereotip. Memang wirausahawan itu hidupnya hemat, tapi bukan berarti kualitas hidupnya rendah. Kalaupun iya, itu baru dalam tahap merintis. Tapi akhirnya kualitas hidup wirausahawan itu jauh lebih baik dibanding orang yang tidak mau berwirausaha. Kemudian tanggung jawab besar sekali. Mulai dari modal sampai produksi, sampai distribusi, sampai penggajian, itu wirausahawan itu yang memikirkan. Iya, tetapi di sanalah adanya perlunya sistem kerjasama eh, dan penggunaan teknologi sehingga pekerjaan lebih ringan. Memang banyak lagi kelemahannya yang mungkin kalau diutarakan satu persatu. Tetapi adanya kelemahan menjadi wirausahawan bukanlah penghalang niat kita sebagai generasi muda Indonesia untuk memajukan Indonesia dari kegiatan entrepreneurship, wirausahawan. Sekalipun nanti Ananda semua menjadi pegawai, menjadi orang yang bekerja secara profesional di luar bidang kewirausahaan, jadilah orang yang akan membantu para pengusaha-pengusaha startup untuk memulai usahanya. Yang penting jiwanya sudah dapat dulu. Nah, begitu, Ananda. Selanjutnya bisa diringkas ya bahwa keuntungan menjadi melakukan kegiatan wirausaha itu yang pertama ya tentu Ananda menjadi bos pada usaha yang dikelola, kemudian mandiri dalam berkreasi dan berinovasi dan sepenuhnya mengelola keuangan usaha Anda. Kerugiannya apa? Ya, memberikan pengorbanan personal yang lebih memang. Kemudian menanggung beban tanggung jawab bisnis yang mandiri, betul itu. Dan menanggung beban keuangan perusahaan, bahkan dengan seluruh harta kekayaan. Itu memang iya, tapi bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, apa fungsi wirausaha? Pertama, fungsinya adalah mengusahakan inovasi baru. Kemudian membuka pasar baru. Kemudian memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain dan memulai produksi barang atau jasa baru.
Nah, siapa aja yang menjadi sasaran kewirausahaan? Yang pertama, Ananda, saudara, sebagai generasi muda, pelajar, anak putus sekolah. Apakah itu generasi muda saja? Apakah mereka saja? Tidak. Para pelaku ekonomi, pengusaha kecil dan koperasi. Seterusnya, bagaimana dengan instansi pemerintah? Iya, perlu juga BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Terutama dalam mengayomi, dalam memfasilitasi bagaimana masyarakat ini lebih banyak untuk berwirausaha. Nah, bagaimana jurus awam jadi pengusaha atau wirausaha? Pertama, berani mulai, kemudian berani menanggung risiko, tidak takut rugi, penuh perhitungan tentunya, kemudian memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan putus asa, optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab, punya etika moral, banyak lagi. Ya, jadi karakter-karakter yang baik itulah yang membuat kita perlu menjadi wirausahawan. Kalaupun toh nanti akhirnya kita tidak menjadi saudagar atau pengusaha, tapi jiwa entrepreneurship tadi, ilmunya sudah dapat, seninya sudah dapat, karakternya sudah dapat. Itu yang perlu. Kita lanjutkan bagaimana cara berwirausaha. Pertama, memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Yang kedua, menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Atau ketiga, hanya menyerahkan tenaga namun dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Nah, bagaimana cara seseorang mulai merintis usahanya melalui apa saja? Ya pertama ya melalui faktor keluarga, yang keluarganya pengusaha, ada juga yang sengaja terjun menjadi pengusaha, terus ada juga yang kerja sampingan iseng-iseng, nah ada juga coba-coba, ada juga yang terpaksa karena tidak ada pilihan, banyak macamnya. Tapi yang paling bagus itu apa? Sengaja, ya. Nah, bagaimana cara memulai usaha yang lazim? Yang pertama ya mendirikan usaha baru. Kedua ya membeli perusahaan, nggak mungkin kan 3 franchise. Yang keempat mengembangkan usaha yang sudah ada. Nah, untuk mendirikan usaha baru di UNP ini ada kegiatan namanya program mahasiswa wirausaha. Bagi yang lolos di dana proposalnya bisa memiliki usaha baru sebagai startup. Nanti jika bagus bisa mengajukan diri lagi, mengajukan proposal yang baru sebagai usaha existing yang juga bisa didanai oleh UMP. Tentunya sangat kompetitif dan selektif pemilihannya. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang menentukan bidang usaha yang akan digeluti nanti? Ya, ada minat, bakat, modal, waktu, laba, dan pengalaman banyak. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita pada saat ini yaitu kewirausahaan itu merupakan suatu kegiatan inovasi yang berisiko untuk mendatangkan nilai tambah baik bagi si wirausahawan maupun bagi masyarakat. Jadi yang inovatif gitu. Nah, kewirausahaan ini dapat terjadi dalam berbagai macam bidang. Tidak hanya pertanian, tidak hanya kuliner, banyak bagi semua bidang usaha bisa dijadikan kegiatan kewirausahaan. Yang penting idenya bagus dan sesuai dengan peluang yang ada. Kemudian prinsipnya bagaimana? Nah, orientasi kewirausahaan itu berada pada kemajuan bisnis yang dinamis, dapat mungkin faktor lingkungannya dieliminasi atau diubah oleh wirausahawan menjadi lebih baik. Jadi kewirausahaan itu Ananda adalah sebuah ilmu kalau di perguruan tinggi, sementara di dalam prakteknya adalah sebuah sifat usaha. Jadi pada semester ini, walaupun Ananda mungkin baru sebagian kecil yang sudah terjun menjadi wirausahawan junior atau wirausahawan pemula, sebagian besar belum menjadi wirausahawan. Semester ini kita pupuk rasa karakter kewirausahaan itu sehingga bisa kita terjun ke lapangan, tidak lagi bergantung kepada mindset atau pemikiran bahwa tamat kuliah ini menjadi pegawai negeri, tetapi tamat kuliah bisa membuka lapangan kerja sendiri dan membantu orang lain dalam memberikan lapangan pekerjaan. Begitu ya Ananda. Ibu cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Demikian materi pengantar kewirausahaan pada minggu pertama dari mata kuliah pengantar kewirausahaan mata kuliah umum Universitas Negeri Padang. Terima kasih.